저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat berkah salam telah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, warga atau orang di Korea Selatan kagum dengan orang di Indonesia, masyarakat Indonesia pastinya, karena masyarakat Indonesia terkenal dengan kedermawanannya. Hal ini pun viral karena berita ini pun disiarkan di berbagai media di Korea Selatan dan menjadi perbincangan masyarakat di Korea. Sebagai seorang muslim yang berada di Indonesia, tentunya kita patut bangga. Kita simak video ulasannya. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 이 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. It is also a day of remembering the poor and the less fortunate, and that is why as Muslims we are required to give zakatul fitr before we come to the Eid prayer. 적지 않은 이슬람 국가들이 이 자카트를 아예 세금으로 걷고 저소득층을 위해서 쓰기도 합니다. 네. 이슬람 문화권에는 기부 문화가 자리를 잡고 있는 것 같은데요. Dalam laporan World Giving Index, ternyata Indonesia jadi negara paling dermawan di dunia. Lalu apa itu World Giving Index? World Giving Index adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation, menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan tingkat amal mereka. Tujuan dari World Giving Index adalah untuk memberikan wawasan mengenai ruang lingkup dan sifat memberi di seluruh dunia. Edisi pertama terbit pada September 2010. Edisi terbaru terbit pada Oktober 2022 dengan Indonesia, Kenya, dan Amerika Serikat menempati peringkat 3 besar. Australia, Selandia Baru, Myanmar, Sierra Leone, Kanada, Zambia, dan Ukraina termasuk dalam 10 besar. CAF atau Charities Aid Foundation sendiri telah mengumpulkan laporan terkait World Giving Index selama lebih dari 1 dekade atau setelah krisis keuangan global 2008. Dalam penilaiannya, CAF berlandaskan pada 3 aspek definisi giving, yakni membantu orang asing atau seseorang tak dikenal yang membutuhkan bantuan, menyumbangkan uang untuk amal, dan menyumbangkan waktu untuk sebuah organisasi. CAF diketahui merupakan yayasan yang bergerak di bidang amal dengan jangkauan global dan telah terintegrasi di Inggris. Tercatat ada 119 negara yang masuk dalam indeks ini dan mewakili 90% populasi orang dewasa global. Dengan 3 aspek penilaian tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Ini merupakan tahun kelima secara berturut-turut bagi Indonesia untuk menjadi negara paling dermawan dalam World Giving Index. Tercatat Indonesia memperoleh nilai indeks sebesar 68%. Rinciannya, 59% aspek membantu orang asing, 84% aspek donasi, dan 63% aspek relawan. Bahkan aspek nilai relawan Indonesia menjadi yang tertinggi dari semua negara. Sedangkan Kenya berada di urutan kedua dengan skor indeks 61%. Negara ini memiliki skor yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata untuk aspek membantu orang asing, yakni 77%. Lalu apa sebab Indonesia menjadi negara pertama yang menempati peringkat pertama dunia dalam hal donasi?
Ternyata menurut laporan yang dikelola oleh CAF dalam merilis World Giving Index-nya, ajaran agamalah yang mendorong untuk memberi atau bersedekah disebut menjadi alasan tingginya nilai indeks Indonesia dan Kenya. Hasil ini juga dapat didorong oleh tradisi budaya yang berfokus pada masyarakat, seperti gotong royong Indonesia dan Harambi di Kenya. Kedua budaya tersebut menyatukan orang-orang di saat kebutuhan meningkat, termasuk selama pandemi COVID-19.